udah pertanyaan terakhir ya. Saya minta waktu untuk menjelaskan sedikit mengenai kreatinin ini. Pertanyaan lewat chatting di WA ke saya. Urium saya naik, kreatinin kok nggak naik? Itu maksudnya apa? Tapi ada juga sebagian pertanyaan yang di minggu lalu, kreatinin saya naik, ureum juga naik. Sebenarnya apa sih kreatinin? Apa itu dan juga ureum? Saya akan jelaskan bahasa sederhana ya Bapak Ibu ya sekalian supaya tidak kelihatan teoritis dan bahasanya asing. Pada dasarnya, pada seorang pemakan protein seperti kita, pelaku PMB, maka produk-produk karbohidrat itu diminimalisir sekecil mungkin. Sekecil mungkin. Kalau andai kata ada produk yang hampir 100% tanpa karbohidrat, itu hanya telur. Tapi kalau daging, biasanya ada lemaknya, ada karbohidratnya, ada glikogennya. Nah, saya tidak akan lari ke sana karena membingungkan Bapak Ibu untuk berfokus pada penjelasan saya. Tubuh kita ini ternyata punya kemampuan dalam mencerna makanan menjadi asal pembentuknya. Jadi begini, sel hewan yang kita makan, apakah itu telur, apakah itu daging, apakah itu daging ikan, itu pasti akan dipecah oleh tubuh kita. Akan dihancurkan dan kemudian dipecah. Menjadi bentuk asalnya. Apakah bentuk asalnya? Bentuk asalnya adalah asam amino. Nah, dipecah oleh tubuh kita, kemudian asam amino itu akan digunakan untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita. Jadi asam amino dari hewani tadi masuk ke tubuh, kemudian dipecah lagi menjadi asal pembentuknya. Asam amino di dunia ada berapa? Ada 300. Apakah itu penting kita pelajari? Tidak perlu. Tidak penting. Yang kita harus ketahui adalah asam amino ada dua macam. Asam amino yang esensial dan non-esensial. Berapa jumlahnya? 20. Asam amino esensial ada 9. Asam amino non-esensial ada 11. Lalu, kalau andai kata kita makan hewani, asam amino jenis apa sih? Itu adalah asam amino esensial. Artinya esensial apa? Artinya esensial adalah tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Artinya kita makan sesuatu yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Nah, asam amino itu dalam tubuh kita mirip seperti kita bangun rumah. Batanya harus kita susun satu persatu. Ya, bata tubuh kita harus disusun satu persatu. Dan tidak boleh salah, tidak boleh keliru. Kalau andai kata, anggap saja asam amino adalah bentuk bata, asam amino itu disusun dalam tubuh kita tidak boleh salah mana yang seharusnya asam amino esensial, mana asam amino non esensial. Batanya ada kualitas A dan kualitas B. Harus yang dipasang untuk bikin rumah baru adalah kualitas A, asam amino esensial. Di sini kesalahan. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Sampai sini. Asam amino yang pembentuk tubuh manusia itu adalah asam amino esensial dan tidak boleh non esensial. Dari mana datangnya asam amino non esensial? Datangnya dari produk-produk protein hewani, dari telur, dari produk hewan. Itu dipecah oleh tubuh kita, kemudian dibuat menjadi asam. Semua bolong-bolong atau kerusakan pada tubuh kita itu akan ditambal dengan asam amino esensial. Mengerti ya sampai sini ya? Kalau andai kata Bapak Ibu justru pada proses penyembuhan ini Bapak Ibu menggunakan asam amino non esensial, itu protein juga. Di mana tubuh yang membutuhkan asam amino esensial dikasih non esensial, apa yang terjadi? Ya pasti kekacauan. Pasti kekacauan. Sel-sel kita tidak bisa bekerja dengan sempurna. Nah, sampai sini paham ya?
Mohon maaf, bahasanya agak rumit, tapi mudah-mudahan kalau pelan-pelan Bapak Ibu ngerti. Tubuh kita yang seharusnya dibentuk oleh susunan bata asam amino esensial tidak boleh selama perbaikan diberikan asam amino non esensial. Dan non esensial biasanya datang dari tumbuhan, sel tumbuhan. Oleh karena itu tidak diperkenankan kita selama 4 bulan ini pada masa perbaikan kita memakan produk tumbuhan karena nanti dia akan salah menyusun bata-bata sel kita. Ya. Proses perbaikan sel itu selalu butuh waktu 1,5 bulan, 2 bulan sampai 4 bulan. Ya. Dan harus sabar. Jadi jangan berpikir bahwa asam amino bekerja dengan cepat kita makan telur misalnya langsung tubuh kita terkoreksi. Enggak, dia tetap harus mengikuti siklusnya. Oleh karena itu proses perbaikan itu menunggu giliran. Asam amino kita cukupin, terus kemudian kita pastikan bahwa sel-sel asam amino itu, asam amino tadi disusun dengan benar di tempatnya di tubuh kita. Kelebihan dari asam amino yang tidak terpakai akan dibuang. Jadi pada dasarnya tubuh kita tidak bisa menyimpan protein. Kalau nanti kita bicara mengenai kok orang makan protein bisa gemuk, nanti dulu. Jangan sampai ke sana dulu. Berarti tubuh bisa menyimpan dong. Iya, tetapi pada dasarnya protein tidak disimpan oleh tubuh kita. Kalau andai kata tidak bisa disimpan oleh tubuh, dibuang kemana? Dibuang akan dipecah menjadi urea. Asam amino, ya sekali lagi, protein dibuat menjadi asam amino, ternyata tidak terpakai, maka akan dibuang menjadi urea. Dan amoniak, orang menyebutnya apa? Ureum. Makanya dalam hasil lab, biasanya ada yang namanya urea dan amoniak. Kenapa ada amoniaknya? Gampang saja, saya nggak akan menjelaskan rumit-rumit ya. Kalau andai kata Bapak Ibu cium bau pesing, air kencing kita, air urin kita, itu adalah bau amoniak. Urea juga terbuat dari amoniak. Jadi kadang-kadang kalau cium baunya agak pesing ya, pengar di hidung. Itu adalah sama urea. Lalu kenapa urea juga bisa digunakan sebagai pupuk? Ya memang pada dasarnya dia mengandung asam amino, bercanda asam amino. Makanya banyak sekali yang namanya pupuk non organik yang saat ini dibuat dari gas alam itu ya, itu mengandung pupuk urea dan amonia. Lalu kreatinin itu apa? Kreatinin itu adalah hasil dari pemecahan dari kreatin, satu protein di tubuh kita. Nah, lalu kenapa ada kalanya kita mengalami kebocoran kreatinin? Ingat, dua-duanya di tubuh kita, satu protein yang sudah berhasil dipecah oleh tubuh, namanya ureum. Ureum, itu berhasil dipecah oleh tubuh kita dan dibuang lewat kencing. Apa yang terlihat di kita? Pasti kencing kita berbusa. Jadi jangan khawatir kalau Anda kata kencing kita berbusa. Mungkin saja ureumnya banyak. Artinya kita makan protein. Tetapi yang jadi masalah kalau andai kata ternyata protein, kreatinin itu adalah protein, masih bulat-bulat, belum dipecah. Itu keluar dari ginjal kita. Nah, itu bermasalah. Jadi ada dua macam proses pengeluaran di tubuh kita. Yang satu masih utuh dalam bentuk protein yang disebut kreatinin. Dan yang kedua adalah protein yang sudah dipecah oleh tubuh kita menjadi urea. Yang ureum tidak berbahaya, bagus. Menunjukkan kalau andai kata ureumnya banyak, berarti kita lagi makan protein banyak. Protein hewani banyak. Dan yang satu adalah kreatin. Dari kata kreatin. Itu adalah bentuk protein yang masih bulat-bulat bonggolan. Keluar dari tubuh kita. Padahal seharusnya tidak boleh. Karena protein dibutuhkan oleh tubuh. Kalau andai kata protein dalam bentuk kreatinin itu keluar dari tubuh kita, maka kita disebut dengan bocor protein. Dan inilah yang oleh dokter disebut ini bahaya. Orang bisa cuci ginjal, cuci darah, hemodialisa.
Dan ini harus Bapak Ibu ketahui. Itu bahasa sederhananya ya. Bahasa sederhananya. Jadi kalau andai kata kita kencing berbusa, apakah kita mengeluarkan protein? Ya, tapi sekarang permasalahannya apakah ini adalah protein yang masih keluar, yang keluar bulat-bulat dari tubuh kita, atau proteinnya sudah dipecah? Protein yang kedua, yang saya sebut ureum tadi, adalah protein yang sudah dipecah itu aman. Biasanya dengan banyak minum saja, maka komposisi proteinnya, ureanya akan lebih encer. Akan lebih encer. Lalu bagaimana untuk menetralisirnya? Ya, bisa dengan dibantu dengan natrium bikarbonat. Biasanya kalau orang sudah minum natrium bikarbonat dalam dosis tertentu yang aman, biasanya kencingnya akan kembali standar. Jadi jangan lihat kalau andai kata kencing berbusa lalu, wah takut protein saya keluar semuanya. Enggak seperti itu. Kadar garam yang keluar terlalu banyak juga membuat berbusa. Urea yang terlalu banyak juga berbusa. Kreatinin yang keluar juga berbusa. Oleh karena itu harus diperhatikan. Apakah ini karena ureum atau kreatinin? Ya, yang berbahaya adalah yang kreatinin keluar. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini gambaran sederhana. Lalu saya bertanya, Anda Bapak Ibu bertanya, apa iya sih Pak makan telur nggak bikin gemuk? Ya, bikin gemuk. Saya makan telur tiap hari, tapi jadi gemuk. Loh, bukankah teorinya Pak Eko mengatakan bahwa protein tidak bisa disimpan dalam tubuh? Secara umum, apabila tidak terjadi gluconeogenesis, maka protein akan dibuang. Hasil pemecahan protein akan dibuang. Tetapi begini Bapak Ibu, protein itu pada saat kita makan, asam amino masih akan berada dalam tubuh. Dia akan berubah menjadi asam pirufat. Nah, kebetulan saya termasuk kalong ya Bapak Ibu. Kalau andai kata kerja kadang saya malam. Bertanya jawab saya malam. Nah, ternyata itu memicu satu siklus dalam tubuh kita yang namanya gluconeogenesis. Kan Bapak Ibu sudah dengar ya, gluconeogenesis itu adalah proses pembuatan gula baru yang dibuat oleh hati. Hati mengambil asam pirufat yang dari asam amino tadi, kemudian dirubah menjadi gula. Artinya manusia bisa membuat gula. Hatinya bisa membuat gula. Itulah yang menjelaskan kenapa tidak pernah ada manusia yang kehabisan gula, walaupun puasa seperti ini. Ataupun pola makan seperti ini. Tidak ada. Dia akan melakukan gluconeogenesis. Tetapi kalau gluconeogenesisnya berlebihan, misalnya begadang, kecapean, atau misalnya marah, tubuh akan membuat gula baru. Gula baru dari asam pirufat yang datangnya dari protein tadi. Asam amino tadi. Sekali. Protein menjadi asam amino, kemudian asam pirufat, kemudian pada saat kita lagi kecapean, atau misalnya kelelahan, atau misalnya sedang begadang, asam pirufat dirubah oleh hati kita menjadi gula baru. Nah, ternyata selama masa bekerja itu, misalkan udah kelebihan gula, karena di asam pirufat yang dirubah menjadi gluconeogenesis tadi, menjadi gula, tidak dipakai. Akibatnya jadi apa? Disimpan menjadi lemak karena tidak terpakai. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi. Protein bisa menjadi lemak, tapi lemak tidak bisa diubah menjadi protein. Itulah siklus tubuh kita. Jadi protein bisa disimpan menjadi lemak, tapi protein juga kadang-kadang kalau andai kata Anda dalam keadaan normal akan dibuang langsung menjadi urin. Ya, yuk masih kurang jelas. Lalu solusi kreatin supaya tidak keluar ya bagaimana? Biasanya kebocoran ginjal itu atau kerusakan ginjal selalu dimulai dari
pH darah yang rendah. Ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana untuk menaikkan pH darah? Apakah manusia tidak bisa punya kemampuan untuk memperbaiki? Makanya harus diinduksi. Kadang-kadang diinduksi dengan cairan dari natrium bikarbonat. Apakah natrium bikarbonat itu alami? Itu sebenarnya bagian alami dari tubuh kita. Ginjal membuat natrium bikarbonat. Cuman jumlahnya sudah tidak bisa mengatasi masalah keasaman darah kita yang karena terlalu banyak makan karbohidrat. Jadi bayangkan, ginjal itu bekerja keras sekali untuk menetralisir karbohidrat. Bayangkan. Sekarang Bapak Ibu ingat-ingat ya, rata-rata orang zaman sekarang sakitnya pasti diabetes. Terus dengan turunannya, segala turunannya. Semuanya penyakit degeneratif. Tidak ada penyakit yang patologis. Jarang sekali. Patologis seperti kena virus ya. Kena bakteri. Dan sekarang jarang sekali. Sekarang lebih sering yang masuk rumah sakit itu adalah orang-orang yang sakit karena degeneratif. Dan degeneratif selalu dimulai dari gula. Bayangkan ginjal itu punya fungsi 3. Punya fungsi netralisasi, absorpsi, dan juga filtrasi. Menetralisir, dia harus menetralisir keasaman darah. Keasaman darah dari mana? Datangnya dari makanan-makanan karbohidrat yang kemudian lama-lama membuat darah menjadi asam. Dia, bayangkan yang disebut asam itu di bawah 7, Pak. Bapak Ibu, di bawah 7. Kalau andai kata Bapak menemukan pH Bapak itu di bawah 6 atau bahkan 5, itu berarti di bawah standar. Siapa yang akan berusaha membereskan? Ginjal pertama kali. Makanya ginjal jadi bekerja keras. Dia akan berusaha naikkan sampai ke 7. Karena memang itu standarnya. Bayangkan. Fungsi netralisasi itu. Kerja ginjal berat. Belum lagi dengan gula darah. Gula yang normal di mata ginjal, di sudut pandang ginjal, itu adalah gula darah sekitar 80-90, 70 sampai 90. Itu dianggap normal. Kalau andai kata lebih dari itu, 120 ke atas, ginjal akan bekerja keras untuk menarik semua gula dan kemudian dimasukkan kandung kemih untuk dibuang. Makanya Bapak Ibu suka kencing malam, ya kan? Kencing malam untuk mengeluarkan gula. Siapa yang bekerja? Ginjal. Kalau andai kata kerja ginjal dilakukan terus-menerus 24 jam sepanjang hidup kita, bertahun-tahun kita sakit gula, apa yang terjadi? Ya ginjal akan lemah kemampuannya. Padahal ginjal bisa diperbaiki kalau andai kata gula darahnya rendah. Kenapa? Karena pada saat gula darah rendah, sel akan punya kemampuan, sel ginjal punya kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi sekali lagi, ginjal atau organ-organ tubuh kita semuanya itu punya kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri otomatis. Tidak usah disuruh. Tetapi gula darah Bapak Ibu harus rendah. Dan pH-nya harus tinggi. Masalahnya 2 syarat itu saja tidak bisa. Apalagi kita masukkan protein. Ya malah bocor nih. Ginjalnya bocor. Makanya pertama kali harus perbaiki pH darahnya. Kedua, perbaiki gulanya. Ketiga, perbaiki protein. Maka siklus tadi mulai diinduksi untuk mulai kembali hidup. Ginjal kembali mereparasi dirinya sendiri dengan gula darah turun dan pH yang tinggi. Setelah itu berilah protein supaya ginjal bahan baku perbaikannya cukup dengan asam amino tadi. Yang esensial, bukan non-esensial. Ini banyak sekali para naturolog juga yang masih berpikir, apa gunanya pH? Apa gunanya asam amino esensial non-esensial? Kan bisa gunakan dari tumbuhan. Tidak bisa. Karena saya pernah menghadapi banyak kasus orang yang beranggapan protein dari tumbuhan itu bisa menggantikan protein dari hewan. Tidak bisa. Ternyata orang-orang yang menggunakan protein dari tumbuhan sembuhnya lama sekali. Lama sekali. Jadi itu ya Bapak Ibu, kerja ginjal
dan apa itu ureum dan kreatinin. Bapak Ibu sudah jelas, mudah-mudahan memberi pencerahan. Ini saya menggunakan bahasa yang sederhana dan siklus yang saya potong-potong supaya Bapak Ibu mengerti bahwa tubuh Anda itu bekerja sangat hebat, sangat luar biasa, dan peliharalah agar dia selalu menemani kita dalam kondisi terbaik kita. Saya rasa demikian, Bapak Ibu. Terima kasih untuk obrolan kita di